Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU Bali Netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita tidak akan membahas beberapa berita. Kayaknya lebih ke apa ya, curhat, cerita-cerita santai, sharing-sharing lah intinya. Karena apa? Karena di 2 hari terakhir ini sedang ramai dibicarakan mengenai berita-berita yang dibocorkan kepada media terkait starting 11 yang akan diturunkan pada laga melawan Victoria Pilsen. Mungkin kalau teman-teman update ya di beberapa platform sosial media memang lagi rame pembahasannya, yaitu mengenai Alejandro Garnacho ya, yang katanya dia dan kakaknya membocorkan informasi terkait para pemain yang akan turun sebagai starting 11 di laga melawan Victoria Pilsen sebelum sosial media dari Manchester United mempublish secara resmi. Gimana ya? Cancuk iki isu-isu katanya nggak berita wis on sing grande. Sopo sih iki? Isu wis garap borongan ae. Sepurane lho ya rame ya. Isu mare emosi ae, rek isu grendo. Mereka fokus aja grendo isu bangsat. Sabtu-sabtu mbok turu-turu mbok nyantai ngono, gak usah ngejar target. Borongan iki jelas iki. Durung jam 8 wis digradak ae nukange iki. Jadi beritanya Alejandro Garnacho ini membocorkan informasi kepada beberapa media dan dia berkeluh kesah mengapa dia tidak diturunkan sebagai starter saat melawan Victoria Pilsen. Bahkan ada beberapa bukti chat ya luar biasa jo. Wis lek ngomong no MU iki jangkrik wis ngalang-ngalai gosip jo. Opo iso dadi berita jo. Bahkan ada bukti beberapa chat ya kalau dia mengeluh yang tampil sebagai starter adalah pemain lain dan dia tidak diturunkan sebagai starter. Bahkan dia mengeluh kalau dia sudah berusaha dengan keras untuk tampil bagus di setiap match, tapi masih tidak mendapatkan hormat dari para fans dan manajer. Selain itu, seorang adik laki-lakinya ya, Roberto Garnacho, ini beberapa kali kabarnya juga membocorkan beberapa informasi dari sang kakak dan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri dari para media dan juga jurnalis untuk kecepatan informasi di dalam internal Manchester United. Jadi dia memanfaatkan koneksinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang rame lagi, cancuk swanger gitu. Pokok beritanya ki, wih, gosip temen kok. Ada kubu-kubuan di dalam basis para fans Manchester United maupun basis personal pemain Manchester United. Seolah-olah, nah, berita terkait kebocoran di dalam internal Manchester United yang terus-menerus terjadi, itu ada sebuah penggiringan opini bahwa yang membocorkan informasi-informasi di dalam internal Manchester United ini adalah Amad Diallo. Wih, cantik, ngawari deh, sumpah. Ngawari. Wis ana informasi sing bocor. Ana penggiringan opini, mengkambing hitamkan seseorang. Wih, jangkrik iki wis kudu klub sepak bola mana, Juk. MU iki anjen apa ya? Kalau aku melihat ya, Manchester United ini kayak pusat peradaban dunia itu loh. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, itu selalu jadi santapan semua media yang ada di seluruh dunia. Gewendeng pokoknya itu, wis ah. Anjen MU iki pusat peradaban dunia. Wis iku paling bener iku lur. Pusat peradaban dunia Manchester United ini. Makanya bah menang, bah kalah, bah personile lapo, bah personile nge-tweet apa, nge-like postingan, wis jadi bahan media kok. Wis gewendeng pokoknya, wis habis pikir aku. Sebesar itu Manchester United sebagai sebuah branded. Nah, penggiringan opini terhadap Amad Diallo iki yo, wih, ngawur jo. Apa ya? Karena informasi yang disampaikan begitu masif, begitu banyak yang menyampaikan, hal-hal seperti ini tuh seolah-olah
menjadi sebuah kebenaran gitu loh. Itu yang mengerikan ya dari sosial media ya. Penggiringan opini, terutama peran dari media-media yang memiliki basis pengikut yang cukup banyak, yang memiliki apa ya, kredibilitas tertentu dari basis penggemarnya. Ini memang cukup membahayakan ya menurut. Karena akhirnya sebuah berita-berita penggiringan opini yang mengarah ke hal negatif ini seolah-olah menjadi sebuah kebenaran gitu loh. Kalau kita lihat memang ya dari berita Alejandro Garnacho ini ya, kalau kita lihat lebih jauh, tidak bisa dipungkiri dari beberapa tahun belakangan ini berita terkait kebocoran di dalam ruang ganti itu selalu menjadi makanan yang empuk ya bagi media dan juga para fans maupun orang-orang yang bukan fans Manchester United. Karena yang pertama, kalau ada berita terkait Manchester United itu engagement pasti langsung naik. Semua orang itu pasti ingin mengikuti apapun yang terjadi di Manchester United. Aku kadang ya heran ya. Kok itu fans cok, lapo saya nguling-nguling berita Manchester United ini loh. Wis fokus nang klubmu dhewe ngono lho. Fans MU ngono. Wis lek ono berita negatif iku wis gak usah kepangan ngono lho. Lek ono isu-isu gosip-gosip wis gak usah kepangan. Paling gak lek ono isu negatif eh observasi riset dhisik ngono lho, lebih jauh ngono lho. Ojo langsung dipangan mentah-mentah terus marung ngene. Was. Goreng media itu wandal paling ancen itu. Media-media itu apa ngeri memang teman-temannya. Terus menurutku ya, terlepas kebenaran informasi itu benar atau tidak, bahwasanya Alejandro Garnacho mengeluh kepada beberapa media, saudaranya pun Roberto Garnacho pun menyampaikan demikian sampai ada penggiringan opini ke Amad Diallo. Ya aku sih percaya Amad Diallo sebagai pemain yang sempat dipandang sebelah mata, jarang dimainkan, jarang mendapatkan kesempatan yang layak, dan sekarang dia sudah mulai membuktikan. Ya, maksudku nggak ada indikasi-indikasi mengarah ke sana ya. Bahkan itu sudah termasuk penghinaan menurutku ya, mengkambing hitamkan seorang Amad Diallo yang lagi bagus-bagusnya secara performa gitu loh. Berita-berita seperti ini harusnya ya tidak perlu dianggap terlalu penting, terutama hal-hal yang condong mengarah ke negatif. Karena apa? Menurutku ya teman-teman, kita sebagai fans itu harusnya fokus terhadap berita-berita yang bersifat positif. Dalam artian fokus untuk membangun lingkungan yang sehat, yang bersih, yang jauh dari teman-teman yang toksik, fans-fans yang toksik. Karena apa? Karena sudah capek gitu ya. Yang pertama aku dewe wis pegel lho. Delok situasi Manchester United ini secara internal, secara manajemen yang sudah hampir 1 dekade ini belum berada di jalur yang seharusnya. Masih survive lah. Ibaratnya Manchester United itu apa ya? Memang roda itu terus berputar loh. Dulu Manchester United lagi masa kejayaannya lagi di atas gitu. Sekarang di bawah. Nah, kebetulan pas posisi di bawah ini rodanya nggak berputar gitu loh. Makanya nangis terus. Terus pas rodanya mau berputar, nah ada beberapa ganjel-ganjel ini. Keganjel oleh klub-klub, media-media lain. Akhirnya apa? Ya terhalang oleh ganjel-ganjel itu. Makanya nggak ngisor terus sampai saya. Ketemu nggak iku, wah saya survive lah. Udah klubnya masih survive gitu loh. Terus sekarang ini basis penggemar itu nggak kayak dulu loh. Sekalipun fans Manchester United itu kalau dulu itu ya fokus nonton bola, fokus menikmati di setiap pertandingan, fokus menikmati jalannya pertandingan dari Manchester United. Kalau sekarang itu udah tahu klubnya lagi susah, masih berjuang, masih banyak hal yang harus dibenahi. Dari situ para media, para fans itu apa ya, memanfaatkan momentum yang ada gitu loh. Mulai dari informasi-informasi yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya, performa-performa para pemain yang lagi buruk itu dimanfaatkan oleh media untuk menggiring opini gitu ya. Terus dari fans yang menurutku apa ya,
kadang aku juga bingung loh. Orang-orang yang suka memanfaatkan momentum-momentum dari sisi keburukan Manchester United itu untuk mengubah menjadi sebuah konten, ya agak gimana ya? Ya itu pilihan ya. Tapi anjen cuk, iki wong grandeng rada ganggu cuk. Wasu, bolak-balik. Eh konten-konten yang lebih mengarah ke pamer, sombong, arogan itu kayak apa ya? Apalagi kalau sampai menghina klub-klub lain. Kalau aku sendiri, kenapa cuk? Klub lagi cek rada gak jelas ngene kok menang titik songong, menang titik senggol nih bos, senggol matamu menang pisan naik kakean tingkah ngono. Aku kadang ya gedeg lah ndelok konten-konten kayak ngono. Ya ya hal seperti itu yang membuat lingkungan basis fan Manchester United semakin toksik gitu loh. Semakin nggak sehat gitu loh. Karena apapun itu bisa jadi bahan konten gitu loh. Kalau sudah membicarakan terkait Manchester United gitu loh. Baik buruknya itu selalu jadi santapan media. Lah aku dewe ya. Lah anjen klub elek, ya tak itu cuk lapo cuk tak celatu kan mainmu gak jelas cuk goblok cuk pemain cuk longor ngono. Terus gak usah fokus klub-klub lain gitu loh. Klub lain kalau mau menghina menurutku sudah nggak layak. Kan lo gak ngerti perjuangan Manchester ini. Kan lo gak ngerti prosesnya. Kan lo pengen menghina hinaan klubmu dewe lagi gak perform. Gak usah ngutik-ngutik Manchester United. Aku pun sendiri nggak pernah tertarik untuk gojloki Maido klub-klub liya. Gak ngurus cuk wong Manchester United saya gak ngena lah pengurusi klub liya ngono lho. Sekalipun Maido ya sing berhak ya fans dhewe. Karena yang sudah benar-benar tahu prosesnya gitu loh. Apalagi kita atau beberapa teman-teman yang sudah mengikuti Manchester United dari era Sir Alex Ferguson yang masih pada era kejayaannya pasti sudah tahu ya capeknya, sakitnya, wegahnya sekarang kalau dilihat secara prestasi, secara performa itu waduh jomplang banget lah. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah Manchester United, nah, klub ini kan dulunya hanya kumpulan dari orang-orang pekerja gitu loh, pekerja-pekerja di Inggris gitu loh, kumpulan buruh-buruh gitu loh, buruh seumbian klub ini. Akhirnya membentuk sebuah klub, terus awalnya namanya apa gitu, terus berubah nama menjadi Manchester United agar lebih universal dan bisa diterima oleh lebih banyak halayak umum. Akhirnya secara perlahan bisa menunjukkan prestasi-prestasinya. Terus akhirnya di tahun 1910 itu diresmikan Stadion Old Trafford itu, tapi sayang pada waktu itu masih era Perang Dunia ya. Sempat dibom juga Old Trafford, terus akhirnya dibangun lagi. Beberapa tahun kemudian ada pelatih yang bisa membawa Manchester United ke arah yang lebih baik, Matt Busby itu. Namun sayang terjadi lagi sebuah bencana tragedi Munich. Pemain-pemain yang pada waktu itu bisa dikatakan pemain bintang meninggal pada tragedi tersebut. Hanya beberapa nama yang masih bisa diselamatkan, salah satunya Sir Bobby Charlton itu. Maka dari itu dia menjadi legend Manchester United. Terus Sir Alex Ferguson yang akhirnya bisa kembali membawa kejayaan Manchester United. Cukup panjang lah kalau kita bicara soal sejarah. Maka dari itu kalau melihat dari sejarah yang ada, ya apa yang mau disombongkan? Toh Manchester United dulunya juga bukan siapa-siapa gitu loh. Justru yang harus kita lihat itu perjuangan dari klub ini bisa sampai di titik sekarang itu bagaimana. Maka dari itu kalau kita lihat kayak berita-berita yang menyudutkan, rumor-rumor, gosip-gosip, pihak-pihak oknum-oknum yang sengaja membocorkan internal yang sedang terjadi di Manchester United, ya di warang nggak teli ya nggak teli juga. Tapi hal itu herannya kan sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya ya rumor-rumor terkait kayak Rashford, Paul Pogba, Lingard yang membocorkan informasi-informasi, Anthony Martial, banyak lah dan sekarang Alejandro Garnacho. Tapi memang Garnacho ini secara performa masih belum menunjukkan konsistensi ya, apalagi terlepas
gosip ini benar atau enggak, performanya memang masih angin-anginan dan layak kalau ada rotasi dan diberikan pemain-pemain lain yang masih layak gitu loh. Ini kita tidak sedang membicarakan pemain-pemain lain yang kualitasnya masih di atas Garnacho ya. Kan Ruben Amorim ini lebih ke melakukan eksperimen untuk melihat komposisi pemain yang akan menjadi pilar utama bagi skuadnya gitu loh, skuad Ruben Amorim. Dari hal-hal yang sudah terjadi menurutku ya, dan harapannya kita sebagai fans itu nggak perlu fokus untuk berita-berita yang negatif. Kita fokus saja untuk membenahi, mensupport, dan menciptakan lingkungan-lingkungan yang kondusif bagi para fans, bagi orang-orang yang mungkin sering termakan isu-isu negatif, sering termakan rumor-rumor yang menggiring opini ke arah hal yang merugikan gitu loh, yang justru mengganggu performa para pemain. Karena secara tidak langsung rumor-rumor isu-isu itu juga mempengaruhi mental para pemain ya teman-teman. Tidak sedikit korbannya, ya salah satunya yang paling baru-baru ini kan kayak Anthony, rumor terkait kekerasan seksual terhadap pacarnya atau mantan pacarnya, akhirnya itu mempengaruhi performanya juga. Lalu Mason Greenwood, ya meskipun itu benar kan, tapi dia sudah berdamai dengan pacarnya dan hidup bersama. Tapi media, terus basis penggemar wanita di Inggris masih belum bisa menerima. Terus terakhir di Real Malaysia juga katanya sempat terkena mental. Jadon Sancho sampai sempat menutup akun sosial medianya. Wis banyak lah kalau kita lihat semua dampak yang dilakukan oleh para media, para fans terhadap pemain Manchester United. Maka dari itu kita sebagai fans kembali lagi ya tidak perlu fokus ke arah yang negatif. Kita fokus membangun lingkungan yang kondusif, yang positif, dan mensupport Manchester United apapun keputusan yang dibuat oleh manajemen. Karena kalau kita lihat manajemen yang sekarang di bawah kepemilikan Ineos kan sudah cukup tegas, sudah cukup terlihat progresnya. Di masa yang masih singkat ini menurutku belum ada satu musim. Karena aku sendiri pun kadang merasakan loh ya, membuat channel MU ini ya. Cuk, ono ae, wah ini admin hanya mencari sensasi, tidak punya sumber yang benar gitu loh. Kon yo, tak kandani yo. Nggak video ini butuh waktu, cuk. Aku kate bedal kerja isu tak sempat nggak video sih ngono meski yo beritanya iki wis telat beberapa jam tetep nggak konten tujuan kok apa ya pengen sharing-sharing sesama fans MU dan lah ono sing berita sing gak ngena ono performa sing menurun yo adewe sambat bareng juk on ngomong admin cari sensasi matamu cari sensasi delon sendelok kira ngatus juk channelku juk wong channel sepi cari sensasi dasmu iki channel mereka seneng-seneng tok juk gedek aku lah kare apa channel-channel liya sing ngancen bener-bener cari sensasi, goreng-goreng isu. Gak apa-apa kon sambatan nang wong sing ndelok mek pirang atus cari sensasi. Apa sing tak arepno teko channel sing viewersé titik ngene. Oleh dhuwit ae enggak kok. Iki wis makan waktu ngorbano hal-hal sing liya ngono. Sik dicelatu matamu picek ngono. Ngomong dipikir. Sorry lho wis boleh ngamuk-ngamuk iki gara-gara wong grende iki mau yo. Dan yang terakhir aku sebagai salah satu media juga ya yang membuat channel ini harapannya teman-teman yang mungkin masih saat ini tetap menonton Media United ya jangan sampai menjadi fans-fans yang karbitan, fans-fans yang lebih condong ke isu-isu yang negatif. Kita fokus ke arah yang positif. Memang Manchester United sebagai sebuah klub tidak selalu memberikan hasil yang positif. Kadang juga ada penurunan performa, permasalahan dari para pemain, masalah konsistensi, situasi-situasi di dalam internal manajemen. Ya apapun yang terjadi, kalau ada ketidaksesuaian, ya kita cukup mengeluh yang wajar saja. Tidak perlu sampai memberikan opini-opini atau memutarbalikkan fakta, menggoreng isu-isu yang tidak jelas asal-usulnya dan membenarkan hal-hal yang negatif gitu loh.
Kayak aku dhewe mentok ya nyelatut tok, maido tok, tapi mari ngono ya wis lah. Mungkin hanya keresahan sesaat gitu loh, nggak sampai yang menggiring opini kita harus gini. Itu memang wateli. Yo ojo sampai kebacut lah intine. Tapi lek meso-meso maido ya setanggap biasa lur lek kayak aku lur. Toh ade sambat loh, gak sampai krungu nak karena cowek kok ya. Gak tahu krungu sampai nak Rashford ngono gak tahu. Maido United duduk sapa-sapa lur channel cilik kok. Kaya kaya wis kedawan lur ya wis ya aku jam 7 lur tak budal kerja sik ya wis. Intine ya berita-berita yang seputar gosip rumor-rumor nggak jelas jangan terlalu diambil pusing. Kalau mau cari kebenarannya ya mending riset dulu, observasi dulu benar atau enggak. Terlepas dari hal itu, kita semua sebagai fans harusnya lebih fokus untuk mensupport Manchester United apapun yang terjadi, apapun situasinya. Terutama kita yang sudah lama menjadi penggemar Manchester United harus bisa lebih bijak lagi dalam melihat situasi, dalam menerima atau menelan informasi yang ada di media dengan berbagai sumber. Oke, mungkin itu dulu curhat atau sambatan di pagi yang agak mendung ini ya. Kalau teman-teman ada opini lain terkait hal yang lagi rame dibicarakan tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.